warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the education video. Pada video kali ini, saya akan membawakan tema Thomas Hobbes sebagai tokoh filsuf epistemologi. Pada video kali ini, saya akan membawakan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian epistemologi. Yang kedua, pengertian filsafat dan filsuf. Yang ketiga, profil Thomas Hobbes. Yang keempat, pemikiran Thomas Hobbes. Yang pertama, pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Kedua, perbedaan filsafat dan filsuf. Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut. Sedangkan filsuf adalah sebutan untuk seorang ahli filsafat. Kemudian, profil Thomas Hobbes. Salah satu tokoh filsuf yang menuangkan pemikiran epistemologi yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dari Luxembourg, lahir pada tanggal 5 April tahun 1588 sampai 4 Desember 1679, adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Pandangannya yang terkenal adalah konsep manusia dari sudut pandang empirisme materialisme, serta pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Lebih detailnya, Thomas Hobbes lahir pada tanggal 5 April 1588 di Malmesbury, Wiltshire, Inggris. Meninggal tanggal 4 Desember 1679 pada umur 91 di Derbyshire, Inggris. Eranya yaitu filsafat abad ke-17 atau disebut dengan filsafat modern. Kawasannya adalah filsuf-filsuf barat. Alirannya kontrak sosial, realisme klasik, dan materialisme. Minat utamanya adalah filsafat politik, sejarah, etika, geometri. Gagasan penting, peletakan dasar terhadap tradisi kontrak sosial modern. Kemudian pemikiran Thomas Hobbes. Yang pertama adalah empirisme. Menurut Hobbes, filsafat yaitu suatu ilmu-ilmu tentang efek-efek atau akibat-akibat berupa fakta yang bisa dilihat dan diamati. Segala yang benar ditentukan oleh karena tertentu yang mengikuti hukum ilmu pasti dan ilmu dunia. Yang nyata yaitu yang bisa dilihat dan diamati oleh indera manusia dan sama sekali tak tergantung pada rasio manusia atau bertentangan dengan rasionalisme. Yang kedua, materialisme. Hobbes yaitu seorang materialis. Ia meyakini bahwa manusia termasuk pikirannya dan bahkan Tuhan terdiri dari materi, walaupun tak pernah dinyatakan secara eksplisit dalam karya-karyanya. Hobbes telah menyerang lawannya yang meyakini hal-hal imaterial. Pemikiran Thomas Hobbes yang ketiga, tentang kemandirian filsafat. Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat yaitu objek-objek lahiriah yang memainkan usaha beserta ciri-cirinya. Menurutnya, substansi yang tak bisa berubah seperti Allah dan substansi yang tak bisa diraba secara empiris seperti roh, malaikat, dan sebagainya bukanlah objek dari filsafat. Hobbes mencetuskan bahwa filsafat mesti membatasi diri pada masalah kontrol atas dunia. Berdasarkan pemikiran tersebut, Hobbes mencetuskan hanya benar 4 bagian di dalam filsafat, yakni pertama, geometri, yaitu refleksi atas benda-benda dalam ruang. Kedua, fisika, yaitu refleksi timbal balik benda-benda dan gerak mereka. Ketiga, etika, yang dalam pengertian Hobbes tidak jauh dengan psikologi. Maksudnya, refleksi atas hasrat dan perasaan manusia serta gerak-gerak mentalnya. Yang keempat, politik, yaitu refleksi atas institusi-institusi sosial. Hobbes mencetuskan bahwa keempat bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain. Karena itulah, Hobbes berpandangan bahwa warga dan manusia bisa dilihat dan diamati melewati gerak dan materi dalam fisika. Pemikiran Thomas Hobbes yang keempat, tentang pengenalan. Sebagai penganut empirisme, Hobbes menganggap bahwa ilmu berasal dari pengalaman semata-mata. Tak seperti kaum rasionalis, pengenalan dengan daya pikir hanyalah mempunyai fungsi mekanis. Sebagai pengenalan dengan daya pikir dimulai dengan kata-kata yang menunjuk pada benda-benda tertentu yang sebenarnya sesuai dengan kebiasaan saja. Pemikiran Thomas Hobbes yang kelima,
manusia. Pandangan Hobbes tentang manusia dimulai dengan pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? Atau what makes him tick? Di sini, Hobbes membandingkan manusia dengan suatu jam tangan yang memainkan usaha secara teratur karena benar onderdil-onderdil di dalamnya. Hobbes memandang manusia secara mekanis belaka. Manusia yaitu setumpuk material yang bekerja dan memainkan usaha menurut hukum-hukum ilmu dunia. Untuk itu, ia menyingkirkan segala jenis anggapan moral metafisik tentang manusia. Pemikiran Thomas Hobbes yang keenam, negara. Di dalam filsafat Hobbes, Leviathan yaitu simbol suatu sistem negara. Seperti Leviathan, negara haruslah berkuasa mutlak dan ditakuti oleh seluruh rakyatnya. Karena hanya dengan cara inilah manusia-manusia bisa merasakan ketertiban dan kebahagiaan. Bagian-bagiannya yaitu terbentuknya negara dan status negara. Thomas Hobbes menentang gagasan bahwa ide bawaan adalah sumber pengetahuan. Dia berpendapat bahwa kesan indera adalah sumber dari sebuah pengetahuan. Dengan keyakinan ini, Hobbes kembali membuka mazhab filsafat empirisme dan asosialisme. Menurut Hobbes, perilaku manusia dikontrol oleh hasrat keinginan dan keengganan. Kejadian-kejadian yang dikejar manusia disebut baik dan dihindari manusia disebut jahat. Hobbes tertarik dengan politik dan kemasyarakatan tempat manusia hidup. Dia menganggap bahwa manusia pada dasarnya mementingkan dirinya sendiri dan agresif. Jika dibiarkan hidup sesuai dengan sifatnya itu, maka kehidupan akan dipenuhi dengan perang dan keinginan diri sendiri. Hobbes percaya bahwa pembentukan masyarakatan manusia adalah terbaik dari dua yang sama-sama buruk, sebab ia mereduksi kemungkinan pertikaian terus-menerus antara manusia. Demikianlah tadi pembahasan mengenai Thomas Hobbes sebagai tokoh filsuf epistemologi. Thank you for watching. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit